La ilaha, tidak ada Tuhan. Illallahu, kecuali Allah. Wastagfir lidzanbika, dan minta ampunlah, minta maaflah karena dosamu, walil mu'minina, dan dosa orang-orang mukmin, wal mu'minat, dan perempuan-perempuan mukmin. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum, Allah Maha mengetahui tempat usaha kalian di siang hari, wa maswakum, dan tempat kembali kalian. Di sini ada kata fa'lam, ketahuilah. Barangkali alima ya'lamu dengan qara'a yaqra'u itu berbeda. Bukan faqra, bukan baca, tapi fa'lam. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bukan bacalah bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi fa'lam. Artinya Quran tahu qara'a yaqra'u dengan alima ya'lamu. Tidak sedikit orang menyatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi hanya sebatas qara'a yaqra'u. Ternyata kalau hanya sebatas dilatih la ilaha illallah, burung beo pun bisa. Ada burung beo yang dilatih supaya menjawab salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Tuh ngelatih nage, wah butuh pawang yang cerdas. Sok cenah panglatihkeun, bayar 2 juta. Mung cenah yang 5 juta, bayar sok tadinya. Asal di mana ada tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu ada, assalamualaikum tamu, nya beo teh, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Sakitu 5 kali waalaikumsalam, tamu teu daekeun asup. Mengapa? Karena qara'a. Ya. Tapi kuno boga imah. Begitu assalamualaikum, waalaikumsalam, mangalingi. Ternyata tamu itu masuk. Walaupun 10 kali waalaikumsalam, waalaikumsalam, dia beo mah moal ditarima. Nah, Anda mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah itu, nanti qara'a yaqra'u, alima ya'lamu. Qara'a yaqra'u, alima ya'lamu. Jangan-jangan Anda menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, qara'a yaqra'u. Kalau hanya qara'a yaqra'u, beo. Pantaskah seorang yang meyakini dan mengetahui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, lalu mengucapkan selamat kelahiran Tuhanmu? Di manakah fa'lam annahu la ilaha illallah? Baik, sama pikiran. Tapi anehnya ada seorang cendekiawan profesor. Tidak apa-apa dengan ayat ini saja. Anda ini qara'a yaqra'u, alima ya'lamu. Tidak habis pikir bagaimana orang ini. Bagi orang yang fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka tentu saja dia akan betul-betul bukan hanya sebatas kata-kata, tapi akan diwujudkan dalam bentuk perbuatan.
bukan hanya lisan, tapi akan diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Tidak akan hanya di lidah, tapi akan diwujudkan dalam bentuk tingkah. Oleh karena itu, inilah, dari sini saja kita sudah bisa menyimpulkan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, alimah ya'lamu itu bisa ya mengetahui, bisa meyakini. Yakinlah, yakinkanlah bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ternyata kalau kita lihat ya, ada seekor ya burung beo. Kemudian burung beo itu dilatih juga, bukan hanya assalamualaikum, tapi dilatih baca la ilaha illallah, fasih lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Etama, karena dalam ceritanya itu seorang kiai senang burung dan seorang kiai itu juga senang kucing. Itu kiai teh resep kana manuk jeung resep kana ucing. Nya maklum kulantaran di antara murid-muridna, di antara santri-santrinya itu cenah ya kiai teh resep kana manuk, urang kirim manuk beo. Nya ku kiai teh dilatih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Unggal ka pangosan, wah dibawa. Ternyata eta mah sugan mah si burung beo teh, si burung la ilaha illallah. Nah, akating ku pasih. Ngan kulantaran ucing teh suut jeung barada. Hiji mangsa mah manuk beo teh dikerawak ku ucing. Didahar, dikerekep sampai mati. Dan ketika mati itu, maka burung beo itu ternyata meratap. Cet, cet. Bukan la ilaha illallah. Hati-hati. Kalau dalam menyelami fa'lam annahu la ilaha illallah tidak berwujud dalam bisnis, tidak berwujud dalam perilaku, boa-boa dina tung hirup teh lain nu dibaca teh la ilaha illallah. Ini man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Da beo mah teu ngarti la ilaha illallah teh naon. Nu matak begitu dikarekep teh naon? Henteu la ilaha illallah teh kitu beo. Nah, ngarasakeun we dia dikerep-kerep ku kucing. Ceket. Maka inilah yang membedakan qiraah dengan alimah. Seandainya kita di masjid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di rumah juga bahkan fasih. Tapi tidak berwujud dalam perilaku sehari-hari. Baik kepada istri, kepada anak. Berbisnis dan bermuamalah. Tidak mencerminkan ini. Boa-boa paingan hese ditalkinan la ilaha illallah. Disebutkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Eta cenah sawah nu didinya bikeun kanu saja. Eta cenah kebon nu didinya komat eta mah keur si bungsu. La ilaha illallah. Kalakah dia berbicara yang lain. Dia tidak fokus kepada apa yang ditalkinkan. Inilah fa'lam annahu la ilaha illallah. Yakinlah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah.
Ilah itu artinya Tuhan. Ilahun wahidun, satu Tuhan. Atau Tuhan yang satu. Dua, ilahaini. Ilahaini. Tiga atau lebih dari dua, alihah. Alihatun. Satu Tuhan yang satu, dua Tuhan, beberapa Tuhan. Kadang-kadang seorang itu mempertuhankan hawa nafsu, padahal tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sehingga ada di Quran, ittaba'a hawahu, gitu ya. Seorang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Ilahahu hawahu. Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Jadi ketika hawa nafsunya menjadi Tuhannya, menjadi agamanya, bagaimana mungkin di ujung hidupnya itu menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sedangkan sehari-harinya selalu yang dia ladeni, dia layani itu adalah hawa nafsunya. Oleh karena itu, memang kita tidak jangan berdoa agar kita kaya, tapi berdoalah agar kita banyak sedekah. Jadilah kita ini mutasaddiqin. Saya ingat ini ayahnya Pak Haji Maman, Pak Haji Ahyar itu, ya alhamdulillah sudah membangun sebuah masjid. Dari belum selesai menjadi selesai. Nah, cenah Ustaz Danuju nggak bangun masjid, eta order teh wah luar biasa. Begitu habis itu torojol ieu, beres ieu torojol ieu. Orang yang menjadi mutasaddiq, orang yang banyak bersedekah, ternyata di mana ya zaman sedekah? Teu beunghar tuh. Cuma orang yang kaya raya bisa jadi karena dia itu menginginkan kekayaan, dia tidak akan bersedekah. Tidak ada pikiran untuk bersedekah begitu banyak. Kenapa? Karena dia menginginkan kekayaan. Tapi orang yang menginginkan dirinya itu bersedekah tidak mungkin tidak kaya. Kenapa? Daku Allah bakal diantar. Si ieu teh hayang we sedekah, maka dikasih. Ya. Si ieu mah hayang beunghar, nu matak dikeungkeuh we. Dikumpul-kumpul, ya. Nah inilah, oleh karena itu, yakinlah, ketahuilah, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah tinggal saja, di sini ada kalimat ilahaini. Di Quran, dalam surat Al-Ma'idah, ini. Coba nanti kalau di rumah itu ada surat Al-Ma'idah, ayat 116. Kemudian Al-Ma'idah juga ayat 72. Ya, 72. 73. Ada lagi surat Al-Ma'idah juga, ayat 17 gitu. Coba Al-Ma'idah ayat 17 ini apa? Nah, di sini ada kalimat laqad kafaro, laqad kafaro. Ini juga laqad kafaro. Ini juga laqad kafaro. Laqad kafaro itu di surat Al-Maidah ayat ada 3. Satu di ayat 17, ayat 72, ayat 73.
Coba ayat 73, 273-nya. Ya, ayat seberapa itu? 73. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kalau ini laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Pada ayat ke-72 itu menyatakan sungguh telah kufur orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu adalah Isa putra Maryam. Kemudian ayat ke-73-nya laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kufur orang yang mengatakan bahwa Allah itu Tuhan yang ketiga dari tiga Tuhan. Ayat ke-17-nya laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kufur yang mengatakan bahwa Al-Masih itu putra Maryam itu adalah Tuhan. Kalau berdasarkan ayat-ayat yang seperti ini, benarkah apa yang difatwakan oleh MUI itu? Haram hukumnya untuk Natal bersama itu. Dari sinilah mungkin para ulama itu mengambil istinbat. Coba saja. Katanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Bahwa Tuhan itu tidak ada kecuali Allah. Bahkan di sini sudah dinyatakan kufur 3 kali ini. Begitu. Lalu ternyata pada waktu kelahiran Tuhannya kita ikut-ikutan kumaha gitu. Nah, jangan-jangan wah ieu malin alima yala mau koraya qara'u tama. Maca we. Dia itu mengucapkan dengan fasih dari lisannya tapi tidak dalam perbuatannya. Dia hanya mengucap dengan kata-kata tapi tidak dipetakkan. Dia hanya mengucapkan secara lidah tapi tidak pada tingkah. Itulah yang dikecam oleh Al-Quran sebagai orang yang munafik itu. Nyarita we. Apa yang diucapkan pada lisannya berbeda dengan perbuatannya. Tidak satu kata dan perbuatan. Kalau tidak satu kata dalam kata dan perbuatan, kira-kira orang macam apa? Mata kadeta bisikir kitu teh seperti seekor burung yang dimakan oleh kucing. Begitu dikucek urang mah atunya eta teta si beo teh matak naon pan la ilaha illallah teh geus apa? Geus apa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malah ada orang yang nawar korma seberapa teh? Seberapa real? 10 real, subhanallah. La ilaha illallah. 20 real dulu. Itu biasa aja. 30 real, 30. La ilaha illallah. Tapi ternyata mengapa pada akhir hayatnya? Nah ini. Jadi disitulah kita harus lebih cermat begitu. Ternyata kata-kata la ilaha illallah bukan hanya sebatas ungkapan lisan, tapi harus diwujudkan dalam perbuatan. Kita tahu bahwa berdasarkan firman Allah, kita ini bukan penduduk abadi di bumi ini. Terbukti saudara kita sudah pada pulang. Orang tua kita sudah pada pulang. Tetangga kita pulang juga. Yang lainnya pada pergi.
Hari ini dunia nyata dan akhirat hanya cerita. Tapi begitu kita sudah wafat, kita akan terbalik. Akhirat itu nyata dan dunia tinggal cerita. Ternyata penghuni yang abadi kita itu nanti tinggal dua saja. Kalau tidak ke nar, ke jannah. Di sini. Ta'iyyamapan kholidina fiha. Informasi dari zat Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Ia. Bahwa kita ini adalah penghuni abadi ini. Sok ayeuna mah tinggalin nu mana itu ya. Tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa manusia ini adalah penduduk abadi bumi. Tidak. Buktinya orang kufur pun wafat. Orang kufur pun mati. Meninggalkan dunia ini. Nah, mungkin saat kita bercerita tentang kehidupan akhirat nanti, orang kufur itu adalah ramalan-ramalan yang tanpa bukti. Itu cerita-cerita. Betul, Quran bercerita tentang akhirat. Padahal Quran juga cerita tentang dunia. Tapi karena dunia nyata, akhirat cerita. Nanti itu dibalik. Dunia itu tinggal cerita dan akhirat itu nyata. Nah, ketika akhirat itu nyata dan dunia tinggal cerita, apa yang akan kita bawa? Oleh karena itu, sangatlah cerdas orang yang tidak tergoda oleh pesona kehidupan dunia. Orang bodoh yang terpesona dengan kehidupan dunia. Kenapa? Ini kan abadi mah di dia. Kenapa? Surga ini kan 99%. Kenikmatan itu ada di sini. Oleh karena itu, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang senantiasa mengendalikan dirinya dan beramal untuk setelah mati. Kalau kita ini, mengapa orang muslim itu terkadang ngelehan? Biarlah. Karena tahu pertimbangannya ini. Hanya orang cerdas yang mempertimbangkan beramal setelah mati itu. Dia tidak terpesona dengan kehidupan dunia. Selalu saja tinjauannya itu, pikirannya itu ke alam akhirat. Kan baik. Ya, urang mah. Ini mang ayeuna ku kedu ka pangadilan. Ya, ini mang kabalewat tangan bahasa Sunda. Kabalewat tangan. Mending keneh kabale nyungcung. Apal bale nyungcung kan? Aduh. Karesep. Daripada kabalewat tangan, daripada ke pengadilan, dibalik kabale nyungcung teh ka KUA. Jadi banyak orang yang menggiring, sok cenah ke pengadilan. Dia itu tidak mau. Ya sudahlah. Kalau memang itu jalan dia, silakan saja. Nanti pengadilan Allah yang akan membuktikan. Artinya bahwa dia itu orang cerdas. Kenapa? Karena dia lebih memilih pengadilan akhirat nanti ketimbang pengadilan dunia. Sebab pengadilan dunia tentu saja akan membela yang bayar, bukan membela yang benar. Kan begitu. Kan anjing itu tentu saja siapa yang memberi daging itulah durunganana. Kajian musuh ari mere daging mah. Wah ya, namanya perlu dibela. Jeung lamun aya nu mere daging bada jempe anjing tadi. Jangan ngagogog. Sok itu anjing galak. Alungan we daging da jempe atuh. Matak si bangsa teh siga dunungan we. Bangsa teh siga dunungan. Nah, lantaran bongan dibere daging.
Sahawe nu mere daging eta dunungan anjing. Itulah seperti itu. Ngan orang teh ari dikitukeun teuing bisi kasar. Wajar kan teh kasar ya. Inilah penghuni kita ini mau di mana ini? Sok di mana itu? Maka fa'lam annahu la ilaha illallah. Oleh karena itu, kalau ada orang mengatakan bahwa Tuhan itu bukan orang Arab, mungkin itu belum lengkap. Belum lengkap. Tuhan itu bukan hanya Tuhan orang Arab. Sebab kalau Tuhan itu bukan orang Arab, berarti orang Indonesia meren. Saya mah cenah orang ku bahasa Indonesia we, da Tuhan teh bukan orang Arab, berarti meren pagna ku bahasa Indonesia ge Tuhan teh orang Indonesia. Kan jadi begitu. Barangkali ada yang terlewat itu. Bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan orang Arab saja, tapi Tuhan seluruh manusia. Ia amat mengerti. Jangankan bahasa kita, bahasa hati kita saja. Innahu alimum bidzatis sudur. Mungkin kalau begitu tidak terlalu fatal. Tapi kalau Tuhan bukan orang Arab, memang Tuhan itu bukan orang. Kalau Tuhan itu bukan orang Arab, orang mana tuh? Kan jadi begitu. Orang mana tuh? Tuhan bukan orang Arab. Tuhan itu bukan hanya Tuhan orang Arab saja. Tapi Tuhan itu Tuhan semua manusia. Kan disebutnya juga ilahin nas. Tuhan semua manusia. Manusia berbicara dengan bahasa dirinya. Tuhan itu maha mengetahui. Siganana eta menurut teh. Ngan kulantaran lain santri jadi begitu. Mungkin begitu itu. Sudah kapan beda saeutik oke teh orang memang patah. Kepada yang terhormat Bapak Atang dengan alamat Jalan Kebon Binatang nomor genep. Begitu, mana Jalan Kebon Binatang teh? Oh iya, kadeta. Dengan alamat Jalan Garut dengan Garut lain. Jalan Garut di caket Jalan Sukabumi dengan alamat Jalan Kebon Binatang nomor genep. Langsung punten bauna Pak Bebatan laras tuh. Tapi dihilangkan saja jalannya dengan alamat Kebon Binatang nomor genep, tinggal di Kebon Binatang genep teh nyawe monyet. Kamar monyet. Itulah fatal itu. Fatal hilang satu kalimat itu. Tepira dengan alamat Jalan Kebon Binatang, iya mah dengan alamat Kebon Binatang. Beda jalan itu teh. Ternyata itu sesatnya luar biasa. Nah inilah. Oleh karena itu, lakod kafaro. Ini sekarang ini minta supaya diralat. Tong nyebut kupur kajalan jalma kupur. Aya naon gitu. Jadi kita mengatakan kupur itu bukan kita, tapi Allah yang menyatakan. Lakod kafaro. Saya lihat itu, waduh ini ayat Al-Maidah ayat 17, ayat 20, 72, 73. Ini semuanya menggunakan kalimat lakod kafaro di awal ya. Coba saja lihat. Lakod kafaro. Sudah pakai lam, ditambah kod lagi. Lam itu lam taukid. Kod itu harfu taukid lagi. Sungguh telah kupur. Qad qamati shalah, sungguh telah berdiri salat. Sungguh akan didirikan salat ini. Ini lakod. Artinya sungguh kupur. Sungguh kupur. Lakod kafaro. Kita mau, kalau seandainya satu kalimat ini saja ternyata dihapus,
berarti umat Islam itu harus menghapus sebagian ayat. Cik cenah tong nyebut kupur kajal mah kupur teh. Jadi tong nyebut hideung kajal mah hideung teh. Naon atuh? Bodas. Aya jalma hideung cakrut truk meni bodas pijunya cenah. Kenapa? Jalma hideung di bodas-bodas pek geura. Alahnya ani meni nyacas kieu cenah. Oh, paling tong kitu kana-kana kanu hideung teh bakal kitu teh. Moal atuh moal. Kieu atuh jalma anu sakitu badagna disebut cengking. Leuh eta meuni lenyang. Meuni langsing. Sok geura pek. Meuni langsing, meureun teu ngamak atuh. Jadi ternyata tidak bisa kita menyatakan bukan kufur. Karena memang Qur'annya juga sudah mengatakan seperti itu. Dan kata-kata ini sebetulnya menurut mereka itu, nah itulah dicari-cari bahwa kalimat ini sudah menabur dan menyebar kebencian. Menebar permusuhan. Dan inilah kalimat-kalimat intoleran. Inilah. Tapi, ya itu tadi. Tidak akan berani menerangkan ini. Kalau kita sudah berada bersama mereka. Tidak bisa. Terangkan kumaha itu. Kenapa? Sekarang saja salam harus ditambah-tambah. Salam itu berlapis-lapis. Dan inilah yang disebut dengan moderasi beragama. Ini disebut moderasi beragama teh begitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Cik kumaha jawabna? Beo weliereun. Ahli kitab. Nah, di Quran disebutkan bahwa orang kufur itu ada dua macam. Ada kufur kitabi dan ada kufur musyrikin. Itu tidak dinas surat Al-Bayyinah ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Yang haram itu adalah yang musyrikin. Yang memang sama sekali tidak mempercayai adanya Tuhan. Atau wal musyrikin itu bukan tidak mempercayai adanya Tuhan, tapi orang-orang yang menyekutukan. Dia sebetulnya meyakini, orang jahiliyah itu meyakini bahwa Tuhan itu satu. Tapi dia itu mengapa dalam kalimat itu la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Nah, orang itu meyakini illallah wahdah tapi tidak la syarikalah. Tetap saja menyatakan Lata Uzza Hubal Manat ini sebetulnya tahu bahwa itu adalah patung yang tidak la yadurru wala yanfa'u, akan tetapi ini hanya sebatas untuk mendekatkan diri. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Nah, sementara itu kalau begitu ahli kitab yang sekarang ini kan lebih banyak penyimpangannya. Sebetulnya penyimpangan yang pokok itu sejak dahulu pun sudah ada. Karena penyimpangan yang pokok itu adalah menyatakan bahwa dia itu, Isa itu adalah anak Tuhan. Dan itu sebetulnya walaqad ji'ta syai'an idda. Ketika orang menyatakan wa idh qala lirrahmani waladan,
ketika ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak, walaqad ji'ta syai'an idda. Ingatlah bahwa sungguh engkau telah datang dengan membawa kesalahan yang amat besar. Jadi kesalahan yang amat besarnya itu adalah menyatakan bahwa ia itu adalah anak Tuhan. Ibnullah. Itu sebetulnya yang pokok itu. Memang sampai ke sini itu ada yang dari sejak dulu kan ada yang mengharamkan minuman keras. Kalau mengharamkan riba mah semua agama itu menyatakan haram terhadap riba itu. Semua keyakinan itu mengharamkan riba. Tapi dari sisi itu masalah-masalah furu'iyah. Tapi masalah usulnya itu bahwa walaqad ji'ta syai'an idda. Anda'u lirrahmani walada, bahwa mereka meyakini bahwa sesungguhnya Tuhan itu mempunyai anak. Itu saja sebetulnya. Hanya karena apa? Hanya karena Isa tidak berbapa. Kalau Isa tidak berbapa, lalu dianggap bahwa yang lahir itu adalah anaknya, berarti Allah dituduh oleh sebagian makhluk bahwa Allah menzinahi Maryam, lalu lahirlah seorang anak bernama Isa. Tidak ada yang paling sabar dalam hal disakiti kecuali Allah. Allah difitnah, Allah dituduh, Allah dihina, diejek bahwa Allah itu punya anak. Allah itu menzinahi Maryam. Coba saja kalau kita dihina, diejek, dipitnah, dituduh oleh tetangga. Si bapak iya cenah ngareuneuhan si anu lah ta ieu budakna. Kira-kira bagaimana? Allah itu ternyata maha sabar dalam hal disakiti. Eta kanu mitnah, kanu nuduh, kanu ngahina, kanu ngejek teh dirizkian we. Malah dimersian, didasian, dijasan. Nu tahajud mah cukup we. Hal seduk. Mereka itu waduh dirizkian. Mun urang dituduh ku tatangga, dituduh jinah, dituduh itu, dituduh ini. Kira-kira lamun urang kalau kita punya rezeki dibere moal, dikirim moal. Terus diabrig-abrigan, kudu mirekan eta can. Nah, si eta mah tukang nyeri. Nyeri lak-lak dasar. Kira-kira kita mau memberi? Tapi Allah mah dianteur we. Di rizkian, di naon kitu, dijujurkeun. Malah rezekina teh leuwih tinu biasa. Padahal itu istidraj. Seperti itulah. Oleh karena itu, nanti di surat Al-Maidah ayat 116, Isa akan ditanya. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Ingatlah ketika Allah bertanya kepada Isa putra Maryam. A'attakhidhu a'anta qulta linnas. Apakah engkau yang menyebarkan kepada orang-orang yang menyatakan a'anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahaini. Jadikan aku dan ibuku ini sebagai dua Tuhan. Nah itu. Ilahaini. Sebagai dua Tuhan. Min dunillah selain Allah. A'anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahaini. Jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan. Bagaimana jawab Isa? Nanti Isa akan membantah. Apa bantahan Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Maha suci Allah, tidak pernah aku mengatakan sesuatu yang tidak ada hak bagiku untuk mengatakan seperti itu. Wa in qultuhu
faqad alimtah. Jika aku mengatakan seperti itu, engkau ya Allah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau maha mengetahui apa yang ada pada diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik, sedangkan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui terhadap perkara-perkara gaib. Itu yang akan dikemukakan oleh Isa. Bisi majarkeun abdi cenah anu akon-akon. Khawatir bahwa ini adalah aku yang mengaku-ngaku aku sebagai Tuhan. Anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahain. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa laki bihaqqin. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Seperti itulah nanti Isa akan mempertanggungjawabkan. Jadi Isa dinyatakan Tuhan oleh sebagian makhluknya itu bukan memproklamirkan diri. Berbeda dengan Fir'aun. Berbeda dengan Namrud. Dan berbeda dengan yang lain-lainnya. Isa dinyatakan Tuhan oleh sebagian makhluk, oleh musuh-musuhnya. Nah inilah tauhid. Belum lagi tidak ada Tuhan kecuali Allah itu apa maksudnya? La ma'buda illallah. Tidak ada yang wajib diibadahi kecuali Allah. Tidak ada undang-undang yang wajib ditaati kecuali undang-undang Allah. Tidak ada syariat yang wajib dituruti kecuali syariat Allah. Kata-katanya la ilaha illallah, tapi perilakunya Yahudi. Seperti itu. Usaha jam kan? Ayo sholatullah. Rekara cekape sakitnya. Sakit ge atuh da. Insyaallah.